Beberapa bulan ini lagi ramai dengan rekrutmen ASN, baik itu CPNS atau P3K. Sebagai salah satu mantan PNS yang pernah bergelut dalam rekrutmen dan dunia kerja bidang ini, aku tergelitik ingin berbagi tentang I wish I knew earlier. Andai aku tahu lebih dulu sebelum memasuki dunia kerja yang satu ini. Pertama, bahwa memilih satker atau instansi tempat di mana kita akan bekerja sebagai PNS adalah hal yang sangat penting karena mutasi itu tidaklah mudah. Dulu waktu melamar PNS, pilih yang mana-mana aku suka tempatnya. Yang penting lulus dulu, nanti juga bisa pindah. Tapi ternyata tidak semudah itu. Jadi, pilihlah tempat kerja dengan bijak dan berpikirlah bahwa aku harus memilih tempat di mana aku akan nyaman bekerja sampai pensiun, sehingga tidak pusing memikirkan mutasi. Kedua, aku baru tahu setelah masuk di dalamnya bahwa SK atau surat keputusan itu ada dua jenis, yaitu SK CPNS atau SK 80 dan SK PNS atau SK 100. 1 tahun pertama bekerja sebagai CPNS, kamu akan menerima gaji pokok hanya sebesar 80%. Tidak full ya teman-teman. Misal gaji pokok kamu sesuai tingkat pendidikan dan masa kerja adalah 2,3 juta. Maka gaji pokok yang kamu terima selama 1 tahun awal adalah 80% dikali 2,3 juta sama dengan 1,8 juta rupiah. Dan di beberapa kondisi, gaji ini ada yang diberikan rapel setelah beberapa bulan baru dapat. Saran dari aku untuk kalian yang mau daftar CPNS harus minimal punya tabungan atau dana darurat dulu supaya nggak kelabakan pada saat gaji tertunda atau belum cair. Untuk SK 100 akan kalian dapatkan setelah 1 tahun bekerja dan barulah gaji yang kalian terima full 100% setiap bulannya. Ketiga, menjadi PNS itu tidak hanya mengerjakan tupoksi sesuai profesi saja, tapi juga mengerjakan hal-hal administratif seperti membuat SKP, mengisi e-kinerja, zaman aku dulu harus membuat logbook, dupak, siharka, harus mengikuti pelatihan Japfung, Latsar, dan lain-lain. Apakah itu semua? Monggo dicari tahu sendiri ya, biar nggak bingung pas jadi PNS. Keempat, PNS Umbi adalah julukan tren untuk kita, anak-anak yang baru lulus ASN dan masuk ke dalam sebuah satker. Umbi harus berhati-hati dalam berbicara atau memberikan pendapat yang agak ekstrim karena akan sangat cepat menjadi buah bibir dan itu sangat tidak nyaman. Sehingga kebanyakan PNS Umbi pada akhirnya akan memilih berada dalam zona aman tanpa banyak berbicara. Pokoknya kerja lalu pulang. Kelima, sebaiknya jangan berteman terlalu dekat dengan rekan kerja. Ada-ada saja nanti plot twist yang tidak terduga, jadi berteman seperlunya aja ya. Keenam, ketika salah pilih satker atau tempat kerja, ternyata kita bisa kehilangan diri kita sendiri loh. Kenapa? Menurut pengalaman pribadiku, aku banyak mengerjakan hal-hal yang berat sendirian, memegang banyak sekali tanggung jawab sehingga tidak berimbang dengan kesehatan mental, kesehatan fisik, sering terlambat makan karena banyaknya pekerjaan, kelelahan, hingga akhirnya lama-lama tidak bahagia dan tidak bersemangat melakukan aktivitas. Ketujuh, mengalami masa-masa notification anxiety, tapi tidak ada pilihan lain selain harus terus melihat informasi masuk. Tiada hari tanpa WA, HP bunyi sedikit harus langsung lihat, karena bisa saja itu pekerjaan baru, atau ada masalah di ruangan, atau bisa saja sesuatu telah terjadi, dan harus bersiap-siap memasang badan. Kedelapan, mengabdi sepenuh hati itu agaknya dirasa sulit, karena di dalamnya seringkali para ASN mengeluh tentang pekerjaan, tidak suka dengan atasan ini, atasan itu, harusnya begini, harusnya begitu, merasakan banyak kesusahan, tapi pada kenyataannya, mau tidak mau harus tetap bekerja di sana karena butuh uang untuk hidup. Jadi yang penting masuk kerja aja walau terpaksa. Memang tidak semua PNS begini sih, ada kok yang mengabdi sepenuh hati, tapi biasanya sangat jarang. Kesembilan, karena minimnya aspirasi berpendapat, akhirnya banyak PNS yang membuat fake account baik di Twitter maupun sosial media lain, hanya untuk menyalurkan unek-unek yang terpendam itu. Biasanya mereka menunjukkan kekesalan tanpa basa-basi ataupun sekedar misuh. Apapun itu deh, yang penting jadi lega karena udah tersalurkan lewat sosial media walaupun menggunakan fake account. Kesepuluh, untuk sebuah tujuan, arah itu lebih penting daripada kecepatan. Jadi, jangan buru-buru melamar PNS. Kenali dan pahami dulu dunianya seperti apa supaya tidak menyesal di kemudian hari.